Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Panji Pratama dengan NPM 10080818443 dari Fakultas Ilmu Komunikasi Manajemen Komunikasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian dengan judul Hubungan antara komunikasi kelompok guru dan murid dengan motivasi belajar murid pada masa PTMT Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dengan subjudul Studi Korelasi pada Guru dan Murid Jurusan Produksi Film dan Program Televisi SMKN Negeri 1 Cimahi. Latar belakang saya untuk melakukan penelitian ini adalah virus COVID-19 pada tahun 2020 telah menyelimuti Indonesia. Dan tentunya hal ini telah berdampak pada semua aspek kehidupan, terutama pada aspek pendidikan. Namun, pada saat pandemi COVID-19 sudah mulai mereda, pemerintah melakukan kebijakan PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas pada jenjang pendidikan SMA dan SMK sederajat. Tentunya hal ini membuat materi yang diberikan oleh guru itu kurang merata, karena terdapat beberapa siswa-siswi terbagi menjadi dua kelompok, ada yang belajar tatap muka dan ada juga yang belajar daring. Dikutip dari Wijayanto, motivasi belajar mereka menurun dikarenakan kurangnya pendampingan dan kurangnya stimulus yang diberikan secara langsung di kelas. Permasalahan lainnya adalah kemalasan siswa-siswi mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru pada saat belajar daring. Namun ketika ditegur mereka malah cenderung marah dan mengabaikan guru tersebut. Dari masalah di atas, seorang guru harus kembali berdiskusi secara kelompok untuk menyusun strategi komunikasi mereka dalam melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Hubungan antara komunikasi kelompok guru dan murid dengan motivasi belajar murid pada masa PTMT Pembelajaran Tatap Muka Terbatas. Identifikasi masalahnya yaitu ada 3 poin. Yang pertama, apakah terdapat hubungan antara kebutuhan-kebutuhan dan motif komunikasi kelompok guru jurusan PFPT, produksi film dan program televisi SMKN 1 Cimahi dengan motivasi belajar murid pada masa PTMT. Yang kedua, apakah terdapat hubungan antara tujuan dan mekanisme komunikasi kelompok guru PFPT, produksi film dan program televisi SMKN 1 Cimahi dengan motivasi belajar murid pada masa PTMT. Yang ketiga, apakah terdapat hubungan antara keterbatasan komunikasi kelompok guru PFPT, produksi film dan program televisi SMKN 1 Cimahi dengan motivasi belajar murid pada masa PTMT. Kerangka pemikirannya dapat dilihat pada bagian tersebut. Yang pertama ada middle teorinya yaitu dinamika kelompok, dan teori turunannya itu ada teori psikodinamika dari fungsi kelompok yang dikemukakan oleh Sigmund Freud, dan ada lagi hubungan komunikasi kelompok antara guru dan murid dengan motivasi belajar murid pada masa PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas. Lalu ada komunikasi kelompok antara guru PFPT SMKN 1 Cimahi sebagai variabel X dan dengan dimensi kebutuhan-kebutuhan dan motif-motif sebagai fungsi ID, tujuan dan mekanisme sebagai fungsi ego, dan keterbatasan-keterbatasan sebagai fungsi superego. Lalu ada variabel Y-nya yaitu motivasi belajar murid pada masa PTMT atau pembelajaran tatap muka secara terbatas dengan ada 4 poin yang dikemukakan oleh Handoko, yaitu kemauan, kerelaan, waktu, dan ketekunan. Metodologi penelitian yang saya gunakan yaitu metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data, kuesioner offline, dan kuesioner online. Yang keduanya itu wawancara, dan yang ketiga itu ada studi kepustakaan. Seluruh pertanyaan yang diajukan pada angket offline dan online telah valid dan reliable dan dihitung menggunakan aplikasi SPSS versi 26. Populasi dan sampelnya yaitu guru dan murid jurusan PFPT atau produksi film dan program TV SMKN 1 Cimahi tingkat 3 dengan teknis analisis data menggunakan teknik korelasi Rank-Spearman digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel. Hasil penelitiannya dengan variabel kebutuhan-kebutuhan dan motif fungsi ID dengan motivasi belajar murid, itu hasil koefisiennya berada di R sebesar 0,387, yang berarti kedua variabel ini berkorelasi dengan tingkat kekuatan hubungan rendah namun arah hubungannya positif. Lalu yang kedua dengan variabel tujuan dan mekanisme dengan motivasi belajar murid, hasil koefisien korelasinya yaitu sebesar 0,309, yang berarti kedua variabel ini berkorelasi dengan arah hubungan positif namun memiliki tingkat hubungan yang rendah. Lalu yang ketiga, dengan variabel keterbatasan dengan motivasi belajar murid, hasil koefisien korelasinya sebesar 0,206, yang berarti kedua variabel ini berkorelasi dengan tingkat hubungan yang rendah dan arah hubungan yang positif. Lalu yang terakhir, dengan variabel komunikasi kelompok guru dengan motivasi belajar murid, hasil koefisien korelasinya pada tabel tersebut yakni R sebesar 0,400, yang berarti kedua variabel ini berkorelasi dengan tingkat hubungan yang cukup kuat dan memiliki arah hubungan yang positif.
Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, salah satu hasil dari komunikasi kelompok guru PFPT SMKN 1 Cimahi adalah menambah jam pelajaran praktik di luar jadwal sekolah yang ditujukan agar siswa-siswi memiliki bekal yang cukup untuk PKL nantinya. Tentunya hal ini bersinggungan dengan teori psikodinamika dari fungsi kelompok yang dikemukakan oleh Sigmund Freud, di mana guru membutuhkan waktu pelajaran yang lebih dalam memberikan materi yang cukup agar siswa tingkat 3 memiliki kemampuan yang baik untuk PKL. Dan ini sesuai dengan elemen kebutuhan dan motif atau fungsi ide. Mereka pun terbatas dengan adanya kebijakan belajar daring dan tatap muka terbatas yang membuat siswa-siswi ini harus belajar tatap muka secara bergantian. Dan ini tentunya sesuai dengan elemen keterbatasan. Dan akhirnya guru mensiasatinya dengan menambah jam pelajaran praktik di luar jadwal yang bertujuan untuk menambah pengalaman siswa dalam praktik produksi audiovisual, dan ini sesuai dengan elemen tujuan dan mekanisme dari teori Sigmund Freud. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.